Oke, pada video kali ini kita ada kedatangan Lenovo IdeaPad 3 yang 15 inci. Untuk tipenya yaitu ini adalah tipenya 15 IGL. Dimana kasusnya di sini jika kita gunakan adapter atau power supply, laptopnya menyala normal. Dan jika kita gunakan hanya baterai saja, itu laptopnya tidak bisa display. Oke, sebentar. Oke, di sini kita lanjutkan. Permasalahannya di sini adalah laptopnya tidak bisa menyala atau tidak display menggunakan baterai atau no display. Saat menggunakan baterai, ini laptopnya sudah kita bongkar, sudah dalam keadaan terbongkar. Dan di sini baterainya sudah kita cek, baterainya normal atau aman, dan sudah kita tes menggunakan baterai yang baru masih sama. Oke, di sini coba kita tes saja langsung. Ini kita nyalakan menggunakan baterai. Terkadang dia bisa display, tapi lebih sering nggak tampil. Di sini laptopnya dalam keadaan sudah menyala dan indikatornya juga sudah menyala di sini, tetapi tidak ada tampilan. Sekarang kita tes, coba. Ini dia masih dalam keadaan laptopnya menyala, tapi tidak ada tampilan sama sekali. Di sini kita akan hubungkan langsung ke power supply. Saat kita hubungkan langsung menyala atau logo Lenovo-nya tampil. Dan ini bukan berarti backlight atau cahaya yang tidak hadir atau tidak ada. Ini memang laptopnya tidak menyala sama sekali saat kita nyalakan dengan menggunakan baterai, atau tidak tampil sama sekali saat kita gunakan baterai. Dan di sini jika kita cabut, ini tetap menyala biasanya. Oke, di sini masih menyala, tetapi tidak berapa lama ini akan laptopnya juga langsung mati. Sebelumnya sudah kita cek sekitar 2 menit 3 menit, laptopnya juga mati, bukan sleep, memang sistemnya mati. Ini kita tunggu, atau ke enggak nanti kita coba matikan. Sini masih normal, tapi nggak berapa lama kita tes tampil itu dia akan mati lagi. Ini masih kita tunggu laptopnya
Kalau dalam keadaan masih menyala seperti ini, kita matikan, kita nyalakan lagi, itu masih bisa display biasanya. Tapi sudah beberapa lama itu tidak bisa display lagi menggunakan baterai. Coba kita tes. Ini sudah oke, belum mati ternyata. Masih kita tunggu laptopnya dalam keadaan mati. Oke, ini sudah mati. Kemungkinan ini masih display. Oke, coba kita cek. Oke, ini masih display, masih bisa tampil. Kita biarkan ini beberapa saat. Laptopnya akan mati. Kita tunggu dulu. Kadang nggak terlalu lama langsung mati. Tapi yang jelas inti permasalahannya di sini, kita hidupnya harus dipancing menggunakan adaptor. Setelah itu bisa nyala tanpa adaptor, tapi nggak berapa lama itu laptopnya mati lagi. Setelah mati itu kita nyalakan tanpa menggunakan power supply atau adaptor bawaannya, itu laptopnya tidak bisa display atau tampil, hanya indikator saja yang menyala. Kita tunggu beberapa saat dulu biar kelihatan laptopnya mati. Ini dia masih bertahan menggunakan baterai. Sini kondisi baterainya pun masih lebih dari setengah. Oke, ini kita biarkan dulu menyala. Oke, dia mati sendiri tanpa kita tekan tombol on off. Dia sudah mati. Dan coba kita switch, kita nyalakan. Sini sudah menyala indikatornya, tapi tidak display. Itu tidak ada tampilan. Ini pun tidak ada respon sama sekali. Setelah kita cek saat dalam keadaan mati atau tidak tampil seperti ini, oke, kita tampilkan dulu movie.
Ini masih dalam keadaan menyala, tetapi tidak ada display atau tampil. Kita akan cek tegangannya. Teman-teman bisa perhatikan untuk tegangannya di sini 3 voltnya normal, 5 volt juga normal. Di sini belum ada tegangan, sini juga tidak ada tegangan, semuanya tidak ada tegangan di sini lilitan selain 3 dan 5 volt. Dan ini baterainya sebesar 8 volt, seharusnya masih dalam keadaan baterai normal. Di BIOS juga tidak ada tegangan, 1,8 tidak ada tegangan, 1,2 tidak ada tegangan. Maka kita cek di sini tegangan VS nya 3 dan 5 VS nya. Ini adalah IC yang akan menyeberangkannya. 3 dan 5 VS nya tidak ada tegangan sama sekali. Pada U2102, dimana di sini seharusnya ada tegangan sebesar 5 volt dan 3 volt. Biar kelihatan, oke, ini dia. Ini masih dalam keadaan laptopnya menyala. Teman-teman mungkin bisa perhatikan di sini indikatornya masih menyala. Indikatornya masih dalam keadaan menyala, mungkin kelihatan. Oke, ini dia tegangan VS nya. Seharusnya di sini ada tegangan sebesar 3 volt. Ini 5 volt. Ternyata drop atau tidak ada tegangan sama sekali. Ini sumbernya dari sini. Ini 5 volt. Ini normal. 3 volt. Nanti akan diseberangkan menjadi tegangan 3 VS dan 5 VS. Tetapi di sini tidak ada tegangan sama sekali. Dimana tegangan VS ini akan hadir ketika suspe-nya atau sebagai enable-nya nanti. Sebagai enable-nya yaitu suspe, nama tegangannya di sini. Ini seharusnya ada tegangan sebesar 3 volt sebagai enable untuk IC ini, dan juga untuk 5 enable untuk 5 voltnya. Juga tidak ada tegangan, maka 3 VS dan 5 VS nya drop atau tidak ada tegangan karena enable nya tidak ada. Ini sebenarnya kasusnya sudah belum solved, tapi sudah kita cek dan analisa cukup panjang. Untuk ini adalah skematiknya atau overview-nya. Ini adalah tegangan 3 VS nya dan ini tegangan 5 VS. Di sini ada tegangan, di sini juga ada tegangan 5 volt. Kita perhatikan di sini adalah enable-nya. Itu nama tegangannya suspe. Dimana suspe ini juga sebagai enable untuk tegangan 5 VS nya. Di sini adalah tegangannya tidak hadir atau drop, dimana suspe ini berasal dari IC ITE nya. Pada pin 124. Kita
kita akan cek. Kita sudah siapkan di sini skematiknya. Ini adalah suspenya. Jadi di sini kita akan cari atau analisa kenapa suspe ini tidak hadir. Kita dimana kita ketahui suspe ini adalah akan hadir setelah ada tegangan nanti dari chipset menuju ke IC IT8227 ini. Setelah chipset oke, maka akan ada tegangan nanti masuk ke IC ini, itu nama sinyalnya nanti ITM sus slip S4 S3 mana ya. Coba kita cek. Oke, biar lebih gampang di sini coba kita cek dulu power scan-nya. Karena biasanya Lenovo ini ada power scan yang lebih enak kita pahami. Oke, ternyata di sini tidak ada. Oke, kita pindah ke ini IDP320. Logikanya bisa kita ambilkan di power scan di sini untuk blok power scan-nya. Yang pertama kita temukan tadi di sini yaitu suspe-nya tidak ada tegangan atau tidak keluar, yaitu berasalnya dari EC. Di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada istilahnya ini urutan, yaitu urutannya urutan ke-9. Karena di sini tidak hadir, maka kita urut ke belakang lagi. Kita urut ke belakang. Ini nomor 9, nomor 8-nya mana, kita cek nomor 8. Sus PCC. Mungkin ini tidak ada pada, coba kita kita karena ini bukan skematik bawaan dari motherboard ini, maka kita ambil yang umumnya saja. Contoh di sini power button out, sini pasti ada, sini juga pasti ada power button out-nya, karena ini adalah yang dimana sinyal ini yang akan menghidupkan chipset ini dari EC. Setelah kita on off, kita tekan, maka EC ini akan switch ke CH. Itu secara logikanya. Maka kita cek di sini power button out, kita ambilkan, ini adalah board view dari Lenovo ini. Kita bisa pasti di sini sambil kita cari. Oke, power button out-nya ada pada pin 86. Lima 70 80 85 ini. Oke, power button out-nya ada tegangan sebesar 3,3 volt otomatis. Ini dari EC sudah men-switch chipsetnya. Kita kembali ke skematik atau power scan-nya tadi. Ini sudah ada tegangan otomatis. Di sini EC sudah bisa men-switch chipset
seharusnya normalnya chipset ini juga mengeluarkan tegangan namanya, yaitu PM Sleep S3, S5, PM Sleep Asus. PCH ini mengeluarkan tegangan nanti, dan mengeluarkan sinyal setelah di switch. Ini urutan nomor 6, PM Sleep S3 ini yang berasal dari PCH menuju ke EC. Setelah ini mendapatkan tegangan atau mendapatkan sinyal PM Sleep S4, S3, maka barulah keluar suspe. Istilahnya dasarnya seperti itu. Maka di sini kita akan cek PM Sleep S3-nya. Dengan catatan ini PCH sudah mendapatkan tegangan semuanya, tegangan yang normal. Maka PM Sleep S4 akan keluar juga dari PCH menuju ke EC. Kita akan cek di sini PM Sleep S3. Kita ambilkan dari PM Sleep S3 pin nomor 18. Ini masih dalam keadaan menyala. 18, 10, 15, 16, 17, 18. Sini tidak ada tegangan sama sekali, berarti kemungkinan chipsetnya belum bekerja, karena setelah di switch chipsetnya tidak mengeluarkan tegangan. PM Sleep S4, S3 dan S5 ini kemungkinan S5 nggak ada kalau nggak salah pada Lenovo ini, cuma dasarnya atau sinyal-sinyalnya dan cara kerjanya biasanya itu sama. Kemungkinan ada perbedaan nama-nama sinyal atau nama-nama tegangan, tapi dasarnya tetap sama atau basicnya. Maka kita akan cari penyebabnya kenapa si chipsetnya ini belum mengeluarkan tegangan PM Sleep ini, sementara sudah di switch dari EC ke PCH. Kita akan cari dulu tegangan kerja untuk PCH di sini. Tegangan kerjanya bisa jadi itu, mungkin bisa jadi itu 1,8, itu juga tegangan kerja untuk chipsetnya. 1,8 juga tidak ada tegangannya, sini belum ada tegangan. Maka kita sebenarnya ini sudah kita ada indikasi masalah yang kita temukan. Ini adalah tegangan kerja untuk chipset 1,8, belum hadir tegangannya, maka kita curigai tadi adalah IC 1,8-nya. Di sini kita dapati tadi masalah ada pada resistor yang tidak bekerja secara normal, yaitu PR6. Ini kita copy lalu kita cari di sini. Oke. Ini adalah tegangan kerja atau PIN-nya. Ini adalah 20 volt atau 19 volt dari adaptor masuk pada pin 52 melalui sebuah resistor ini. Pin 52. Dalam keadaan mati. Kita nyalakan lagi. Oke, ini sekarang sudah menyala lagi laptopnya, tapi masih dalam keadaan tidak tampil. Ini adalah tegangan kerja 8 volt karena ini menggunakan baterai melalui sebuah resistor. Ini normal untuk VIN-nya. Tapi setelah kita perhatikan lagi di sini ada
sebuah tegangan lagi yang akan masuk ke AC ini yang berasal dari 20 volt atau dari power supply atau baterai jika kita gunakan baterai, yaitu untuk tegangan VC ini. Ini adalah sebuah resistor, ini adalah rangkaian resistor divider. Kita perhatikan mana tegangan 19 volt atau tegangan baterai nanti akan dibagi sehingga masuk ke PC atau pada pin 11 di sini. Untuk tegangannya atau komponennya di sini ini 8 voltnya karena menggunakan baterai, dan di sini kita perhatikan drop 2,3 volt. Oke, hanya 2,3 volt, sehingga IC untuk mengeluarkan tegangan 1,8 ini tidak bekerja secara normal karena tegangannya drop. Ini masih belum ada tegangan 1,8, 2,5. Oke, ini masih kita cek di sini 2,4. Tegangannya tidak stabil. Saat kita pasangkan atau hubungkan ke power supply, di situ ampernya langsung naik dan tegangannya naik menjadi 9 volt. Ini laptopnya langsung menyala. Di sini 1,8-nya langsung hadir. Dan kita perhatikan di sini laptopnya langsung menyala saat kita pasangkan power supply. Sini tegangan saat kita pasangkan power supply yaitu sebesar 9 volt, dan itu sepertinya juga turun. Tidak stabil. Jika power supply kita cabut, tegangannya turun karena yang tegangan yang dibagi juga turun dari 19 volt menjadi 8 volt. Maka di sini 1,8-nya masih hadir, tapi nggak lama juga mati. Nggak lama juga laptopnya juga mati. Maka di sini kita cek, di sini tegangnya terus turun. Sekarang 3,8, kita biarkan dulu karena laptopnya masih dalam keadaan menyala. Karena 3,8 kemungkinan masih dalam toleransi, laptopnya masih menyala normal. .8 tadi, sekarang masih 3,8. Kita biarkan dulu karena ini masih dalam keadaan menyala normal. Seharusnya di sini kita akan coba bagikan dulu. Kita akan coba bagi tegangannya. Untuk 1,2 100 kilo ohm kita akan ini karena dia di sini adalah rangkaian divider, kita coba bagikan kita bagi tegangannya.
bisa bagi langsung di sini. Atau dibagi langsung menggunakan kalkulator juga bisa. Oke, biar lebih gampang kita untuk membaginya. Kita perhatikan di sini. Jika dia menggunakan baterai, jika menggunakan adaptor 19 volt, R1 nya yaitu 41,2 100K. Oke, kita akan bagi dulu tegangnya. 41, nggak usah kita buat komanya, sini 100 kilo ohm. Saat menggunakan baterai seharusnya tegangannya sebesar 13 volt. Jika menggunakan baterai kita buat aja di sini sebesar 98 volt. Tegangannya seharusnya saat menggunakan baterai sekitar 5,6 volt. Sini kita cek. Sini masih dalam keadaan menyala. Di sini sudah tegangannya hanya 2,7 dari tadi kalau nggak salah 3,8. Sekarang sudah turun menjadi 2,6. 2,6 masih, laptopnya masih menyala karena 1,8 nya masih hadir. Di sini kita cek. Kemungkinan besar yang bermasalah adalah resistor, kalau enggak yang 41 kilo ohm, kalau enggak yang 100 kilo ohm. Kemungkinan dari masalahnya adalah antara dua buah resistor ini, sehingga hasil baginya untuk phasesnya ini tidak memenuhi syarat, sehingga IC-nya tidak bekerja. Karena ini adalah IC-nya untuk mengeluarkan tegangan 1,8. Karena kita ketahui tegangan 1,8 ini adalah tegangan kerja untuk chipset. Kita kembali ke sini, adalah tegangan kerja untuk PCH ini. Jika ini belum bekerja, jika PCH-nya belum bekerja, otomatis PM slip S3 S4 ini tidak akan keluar, sehingga EC-nya juga tidak mengeluarkan tegangan suspe. Oke, kita coba lakukan, akan kita lakukan nanti penggantian resistornya. Ini masih dalam keadaan menyala. Kita cek lagi tegangannya 2,6. Ini nggak lama lagi dia akan mati laptopnya. Ini dari baterai masih 8 volt. Hasil baginya masih 2,6 volt. Kemungkinan 2,6 volt masih dalam toleransi, maka laptopnya masih menyala. Ini laptopnya sudah mati. Coba kita cek. Sini kita nyalakan laptopnya. Sini sudah menyala. 1,8 tidak ada tegangan. Sini sudah turun menjadi 2,4.
terus turun. Bahkan jika kita biarkan, tadi sempat kita ukur di sini hanya ada 1,6 volt. Oke, kita akan langsung cek resistornya. Kita lepas dulu baterainya. Kita akan cek di sini resistornya yang 41 terukur hanya 21, seharusnya 41,2. Yang satunya seharusnya ada 100 kilo ohm. Coba kita balik. Akuratnya kita akan lepas resistornya biar lebih akurat pengukuran. Sini kita cek resistor mana yang berubah tegangannya, atau bukan tegangan tapi nilainya. Empat puluh satu, 99. Oke, di sini dari nilainya kita perhatikan masih normal. Besar 41. Tetapi bisa saja resistornya ini rusak, melar saat dialiri tegangan. Kita akan tetap lakukan penggantian resistor ini karena hasil baginya sudah berubah. Kita akan carikan dulu resistor untuk penggantinya. Oke, di sini lanjut, kita sudah siapkan resistor untuk penggantinya. Satu lagi, ini adalah resistor yang 100 kilo kalau nggak salah ya, ini yang 100 kilo. Dan ini
untuk resistor pengganti sebesar 120. Kita balik 186. Oke, ternyata 186. Coba kita buat 100 kilo di sini. 186. Oke, ternyata hasil baginya sama, tidak jauh bedanya. Kita langsung saja pasangkan karena hanya berbeda sedikit. Karena dari hasil baginya kita perhatikan tidak jauh berbeda, maka kita pasangkan saja resistor 186 dan 100 kilo. Jadi ini adalah resistor yang 186. Kita akan pasangkan di sini. Pengganti ini yang 186 kita ganti, kita pasang di sini sebagai pengganti untuk 100 kilo ohm. Ini yang 100 kilo ohm untuk pengganti yang 41-nya. Oke, di sini kita pasangkan. Oke, ini kita buang, akhirnya kita rubah nilai resistornya, tetapi dengan hasil baginya masih tetap sama. Kita bersihkan dulu sedikit. Sekarang coba kita pasangkan power supply. Laptopnya langsung menyala karena baterai biosnya kita copot. Kita akan cek tegangan dari hasil bagi resistornya 12 volt. Oke, ini kita matikan dulu. Kita akan tes menggunakan baterai apakah dia langsung display. Kita cek hasil pembagian menggunakan baterai 5,2 volt. Apakah dia bisa menggunakan baterai langsung menyala? Oke, di sini sudah menyala. Kita cek 1,8-nya apakah sudah hadir. Oke, di sini 1,8-nya sudah hadir. Dan kita cek tegangan VS-nya juga sudah hadir. Kemungkinan ini sudah display. Oke, ternyata laptopnya sudah display menggunakan baterai
Tadi sebelum kita ganti, saat kita gunakan baterai langsung itu tidak bisa menyala, harus kita pancing dengan power supply atau adaptor. Setelah itu kita lepas, bisa menyala, tapi nggak berapa lama itu laptopnya mati lagi, dan kita nyalakan lagi tanpa baterai itu tidak bisa display. Oke, itulah video kali ini, semoga bermanfaat. Dan permasalahannya ada pada resistor. Mana dia resistornya? Oke. Ini adalah untuk VIN nya normal. Kita cek pada resistor ini normal. Yang bermasalah adalah pada tegangan faces ini. Saat di sini hanya 8 volt, saat menggunakan baterai tegangannya yaitu sebesar 8 volt. Hasil bagi ini terus turun dari awalnya sebesar 4 volt, turun tadi sampai 2,4 volt. Hasil bagi dari dua buah resistor ini turun menjadi 2,4 volt, makanya laptopnya langsung mati. Setelah itu kita nyalakan lagi tanpa menggunakan adapter atau hanya menggunakan baterai dengan tegangan tetap 8 volt, maka di sini laptopnya tidak bisa display karena hasil baginya masih tetap sama sebesar 2,4 volt. Tetapi jika tegangan ini berubah sebesar 20 volt atau 19 volt dari adaptor, maka hasil baginya akan kembali naik sebesar, tadi kalau nggak salah sebesar 10 hingga 9 volt. Jika kita cabut lagi ini atau kita cabut lagi power supply, maka tegangannya turun lagi menjadi 4 volt. Lama kelamaan turun mencapai 2,4 volt, sehingga isi ini tidak bekerja, maka 1,8-nya tidak hadir. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel ini, dan jika bermanfaat jangan lupa dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.